Tunggu. Sebelum mulai video ini, monggo di-subscribe dulu. Itu loh, tombol merah di bawah ada tulisannya subscribe. Oh iya, jangan lupa di komen, like, and share. Oke, matur suwun. Monggo ditonton. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabid Jailani. Saya Rivaldi Ilham. Kami berdua dari Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas 2019. Baik, video kali ini kami akan membahas mengenai kimia selulosa berserta turunannya. Untuk itu kepada teman-teman, tonton video ini sampai habis karena video ini berisi tentang informasi yang akan menambah wawasan teman-teman semua. Are you ready? Let's go! Universitas Riau adalah salah satu universitas negeri yang didirikan pada tahun 1960. Universitas Riau memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 jurusan yang kualitas dan fasilitasnya sangat terjamin. Sekarang kami akan membahas tentang program studi kami, yakni Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas. Program studi ini berdiri pada tanggal 29 Januari tahun 2018 dan masih berada dalam naungan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau. Program studi ini merupakan program studi pertama di Indonesia yang mempelajari tentang teknologi pembuatan pulp dan kertas secara mendalam dan memiliki akses langsung ke industri pulp dan kertas. Program studi ini didirikan berkat kerjasama antara Tanoto Foundation, PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan Universitas Riau. Gedung prodi ini memiliki fasilitas lengkap, seperti 6 ruang kelas, 7 laboratorium penelitian, dan 2 ruang pertemuan. Program studi pulp dan kertas adalah program studi vokasi atau diploma yang mempelajari tentang proses pembuatan pulp atau bubur kertas bahan setengah jadi menjadi hasil akhir berupa kertas atau proses pembuatan keduanya secara terpisah, baik dari segi keteknikan maupun segi aplikasi operasional. Program studi ini
menggabungkan beberapa keilmuan dalam rumpun teknik, diantaranya teknik kimia, teknik mesin, teknik lingkungan, dan teknik industri. Pembuatan pulp dan kertas melibatkan bahan baku berupa kayu dan bahan kimia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya aja ya. Yang pertama itu adalah materi selulosa. Apa itu selulosa? Udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Selulosa adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier dengan ikatan oleh beta 1,4 glikosida. Selulosa adalah serabut liat, tidak larut dalam air, dan banyak ditemukan dalam dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada bagian tangkai, batang, dahan, dan semua bagian berkayu pada jenis tumbuhan. Di dalam tumbuhan, molekul selulosa tersusun dari beberapa fibril yang terdiri atas beberapa molekul paralel yang digabungkan oleh glikosidik sehingga sulit untuk diuraikan. Selulosa ini terbagi menjadi 3 menurut derajat polimerisasinya dan kelarutannya pada senyawa NaOH. Jenis selulosa yang pertama adalah selulosa alfa. Selulosa alfa ini adalah salah satu jenis selulosa yang berantai panjang yang tidak larut dalam larutan NaOH 17,5%. Artinya, selulosa alfa ini tidak larut dalam massa kuat. Derajat polimerisasi dari selulosa alfa kisaran antara 600 sampai 1500. Selulosa alfa yang lebih dari 92% dapat digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan propelan, yakni bahan baku peledak. Sementara, selulosa alfa yang di bawah kualitasnya dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan industri kertas dan kain. Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka semakin baik mutu bahannya. 2 ada selulosa beta. Selulosa beta adalah jenis selulosa berantai pendek yang larut pada larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15-90 dan dapat mengendap bila dinetralkan. Yang terakhir adalah selulosa gamma. Selulosa gamma ini hampir sama dengan selulosa beta, namun perbedaannya adalah derajat polimerisasi dari selulosa gamma kurang dari 15. Itu tadi 3 jenis dari selulosa. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat dari selulosa. Yang pertama adalah selulosa dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia maupun secara mekanis, sehingga berat molekulnya menurun. Kemudian yang kedua, selulosa tidak larut dalam air maupun pelarut organik, namun sebagian dari selulosa larut dalam larutan alkali. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopis, keras dan rapuh. Apabila selulosa mengandung cukup banyak air, maka selulosa akan bersifat lunak. Jadi fungsi air di sini sebagai pelunak, bukan sebagai pelarut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat selulosa yaitu selulosa dalam bentuk kristal akan mempunyai kekuatan lebih baik jika dibandingkan dengan selulosa dalam bentuk amorfnya. Nah, apa saja sih peran selulosa itu? Nah, bagi tumbuhan, selulosa berperan sebagai penyusun dinding sel. Bagi hewan, selulosa berperan untuk membantu memperlancar pencernaan hewan. Dan bagi kehidupan manusia, selulosa berguna untuk bahan bangunan dan properti lainnya. Selanjutnya disopin pulp. Apa itu disopin pulp? Disopin pulp adalah serat kapas yang memiliki selulosa yang tinggi, yaitu lebih dari 90%, dan memiliki karakter khusus dengan tingkat kecerahan tinggi dan distribusi berat molekul yang seragam. Pulp secara kimia bertujuan memisahkan serat selulosa dari bahan baku melalui delignifikasi atau penghilangan lignin tanpa terdegradasi karbohidrat. Proses delignifikasi dilakukan untuk melarutkan lignin dan sebagian hemiselulosa dengan merendam bahan lignin selulosa dalam larutan.
Ada beberapa metode pembuatan pulp yang merupakan proses pemisahan selulosa dari senyawa pengikatnya, terutama lignin, yaitu secara mekanis, semi-kimia, dan kimia. Pada proses secara kimia, ada beberapa cara tergantung dari larutan pemasakan yang digunakan, yaitu proses sulfit, proses sulfat, proses Kraft, asam nitrat, soda, dan soda klor. Yang pertama adalah distilling area, yaitu proses pemasakan untuk memisahkan lignin dari chip untuk mendapatkan selulosa murni. Pada dissolving pulp, hemiselulosa juga ikut dipisahkan dari selulosa. Beberapa tahapan dalam distilling area ada dissolving pulp antara lain chip filling, preheating, dan prehydrolysis yang bertujuan untuk merusak rantai hemiselulosa, netralisasi untuk menetralkan pH dalam diester, hot liquor filling, heating and cooking, displacement untuk memberhentikan reaksi, displacement untuk mengosongkan diester dan mengeluarkan pulp. Selanjutnya ada tahap washing. Tahap ini untuk memisahkan pulp dari sisa larutan pemasak dan membersihkan pulp dari pengotor yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah tahap screening, yaitu tahap penyaring kotoran yang masih tersisa di dalam pulp berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Tahap selanjutnya adalah delignifikasi oksigen, yaitu menghilangkan kadar lignin yang masih terdapat pada pulp. Tahap terakhirnya adalah bleaching, yaitu memutihkan dan mencerahkan pulp. Dengan demikian, didapatkan pulp dengan kandungan selulosa murni yang siap untuk dilanjutkan menjadi produk-produk tertentu. Salah satu produk turunan dari proses dissolving pulp adalah jenis fabris atau kain. Jenis fabris atau kain yang dihasilkan dengan cara menenun atau menyilangkan, yakni yang pertama benang lusi atau benang wap. Benang wap ini yaitu benang yang sejajar terhadap pinggir kain. Kemudian jenis yang kedua benang pakan. Benang pakan ini merupakan benang yang tegak lurus terhadap pinggir kain. Ini adalah bordir halus yang biasa digunakan untuk membuat patch, emblem, ataupun logo jersey orisinil yang menggunakan benang halus untuk menghasilkan produk yang lebih halus lagi. Nah, hasil woven ini harus diproses lagi untuk dilanjutkan ke proses penjahitan ataupun pembordiran. Kain non-woven didefinisikan secara umum merupakan lembaran atau struktur jaringan yang disusun secara bersama dengan melibatkan serat dan filamen. Sedangkan menurut mekanis termal atau kimia, non-woven merupakan lembaran berpori atau lembaran berumbai yang disusun secara langsung dengan serat terpisah, yaitunya plastik cair. Non-woven tidak dibuat dengan cara ditenun maupun dirajut, dan juga seratnya tidak perlu diubah menjadi benang. Oke kawan-kawan, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu Selulosa sangat cocok dijadikan untuk bahan baku viskos karena selulosa memiliki kemampuan mengikat yang sangat kuat. Nah, untuk pembuatan kertas, kita menggunakan selulosa dan hemiselulosa. Dan untuk pembuatan viskos, bisa digunakan selulosa yang murni. Selain menjadi bahan baku tekstil, viskos juga dapat digunakan dalam pembuatan kacamata, kosmetik, dan lain-lain. Sekian video dari kami. Teruntuk kawan-kawan yang masih kepo tentang pulp dan kertas, sukilah gabung sama kami Di program studi teknologi pulp dan kertas, Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Riau. akhir kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getaway car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time, moving away to the sea, moving away, can't you see?
We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah.